Halo adik-adik semua, salam jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk bisa mengikuti setiap pelajaran yang ada pada video berikut ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks editorial dan mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari sebuah teks editorial. Sebagai penyegaran, pada pertemuan kali lalu saya akan mengingatkan kembali apa itu sebenarnya teks editorial. Siapa yang masih ingat? Ayo, apa itu teks editorial? Nah, benar sekali, teks editorial adalah teks yang berisi suatu artikel di dalam surat kabar yang berupa pendapat atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan. Oke, kita masuk pada tujuan dari teks editorial itu sendiri. Tujuan teks editorial yang pertama itu, teks editorial mempunyai tujuan untuk mengajak pembaca agar dapat mengikuti berpikir tentang sebuah isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi teks editorial itu mempunyai sebuah tujuan untuk mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah berita atau sebuah artikel atau sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, tujuan yang berikut yaitu teks editorial bertujuan untuk memberikan sebuah opini atau pendapat atau suatu pandangan dari redaksi kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Itu merupakan sebuah tujuan dari teks editorial. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih khusus lagi tentang struktur teks editorial. Nah, di dalam teks editorial terbagi atas 3 struktur umum. Yang pertama itu pengenalan isu. Di bagian struktur pengenalan isu ini, bagian ini merupakan pendahuluan teks editorial. Nah, fungsinya untuk mengenalkan kepada pembaca isu apa yang akan dibahas dalam sebuah teks editorial. Yang kedua adalah struktur argumentasi. Argumentasi ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Sedangkan struktur umum teks editorial yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang. Nah, pada bagian ini juga disebut dengan penutup sebuah teks editorial. Penutup ini berupa kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Nah, di dalamnya juga terdapat atau terselip harapan redaksi pada pihak terkait yang menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Oke, kita lanjut lagi kepada contoh sebuah teks editorial. Nah, dalam contoh ini kita akan mengkaji struktur di dalam teks editorial ini, yaitu teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, kalian sudah bisa lihat kan teks itu, kalian bisa baca secara keseluruhan. Oke. Nah, setelah kalian membacanya, kita akan membahas apa struktur yang terdapat di dalam teks
kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Struktur teks yang pertama yaitu tentang pengenalan isu. Nah, di dalam teks tersebut, pengenalan isu itu terdapat di dalam paragraf pertama. Sedangkan paragraf 2 sampai dengan paragraf 6 itu memuat tentang argumentasi atau penyampaian pendapat. Nah, di situ terdapat pendapat-pendapat yang disertai dengan bukti atau alasan untuk memperkuat isu yang sedang diperbincangkan. Sedangkan pada paragraf 7 itu merupakan penegasan ulang. Oke, itulah struktur dari sebuah teks editorial. Kita akan masuk lagi kepada pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Di dalam sebuah teks editorial tentunya terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang sering dipakai untuk membedakan teks tersebut dengan teks-teks lainnya. Yang pertama, dalam teks editorial itu menggunakan kalimat retoris. Biasanya ditandai dengan kata tanya retoris atau kata tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Dalam kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, di sini kita kaji lagi dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina yang sebelumnya sudah kita menganalisis strukturnya. Di situ terdapat sebuah kalimat retoris, tepatnya terdapat pada kalimat keempat yang bunyinya, benarkah pemerintah tidak tahu atau diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, itu merupakan sebuah contoh kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi masyarakat untuk mencernanya. Nah, tujuan agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Di dalam contoh teks sebelumnya, kado tahun baru 2014 dari Pertamina, nah contoh kata-kata populer yaitu terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Nah, itu kata-kata populer atau kata-kata yang sudah tidak asing lagi untuk khalayak umum atau masyarakat umum. Yang berikut tadi disebutkan bahwa kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini biasanya dipakai untuk merujuk pada penunjukan waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya menjadi fokus alasan. Dalam contoh teks sebelumnya terdapat kata-kata ganti penunjuk seperti, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatis, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, yang kedua, berdasar simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang umumnya pada hari Minggu kemarin. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang menggunakan banyak konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas adalah sebuah konjungsi sebab akibat yang biasanya ditandai dengan kata-kata hubung, karena, sebab, oleh sebab itu,
Oleh karena itu merupakan kata-kata dari konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Nah, contoh di dalam teks sebelumnya terdapat dalam sebuah kalimat, yaitu masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Dalam kalimat ini terdapat sebuah kata konjungsi kausalitas, yaitu kata karena. Oke, apakah kalian sudah mulai paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial? Nah, itulah materi kita pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya, dan kalian juga bisa terampil dalam membahas sebuah isu yang aktual di dalam masyarakat. Nah, untuk itu saya mohon undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan kita pada video berikutnya.